Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, segenap warga negara Kesatuan Republik Indonesia dimanapun berada, yang saya hormati dan saya cintai semua. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan salah satu perkembangan penanganan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Namun sebelumnya tentu kerja keras KPK tidak bisa dilepaskan dari andil besar peran masyarakat. Karenanya dalam kesempatan hari ini kami menyampaikan ucapan terima kasih atas segenap dukungan seluruh masyarakat. Yang kedua, sebagaimana kita ketahui bahwa perkara atau dugaan korupsi itu tidak bisa dilakukan pemberantasan hanya oleh satu orang, satu individu, ataupun hanya satu lembaga, tetapi tidak bisa dilepaskan dari andil besar seluruh dan segenap anak bangsa. Karenanya KPK sangat menyadari bahwa masyarakat sungguh mengharapkan pengungkapan dan penyelesaian serta pemberantasan segenap atau setiap bentuk tindak pidana korupsi. Dan malam hari ini, rekan-rekan yang saya hormati, perkenankan kami ingin menyampaikan salah satu perkara dugaan tindak korupsi di dalam pengadaan barang jasa di Kabupaten Banjarnegara tahun 2017 sampai dengan tahun 2018. Kami sungguh ingin menyampaikan kegiatan ini kepada rekan-rekan sebagai wujud pertanggungjawaban publik dan juga wujud daripada KPK menjunjung tinggi asas-asas tugas pokok KPK. Antara lain adalah keterbukaan, kepastian hukum, keadilan, dan demi kepentingan umum, sekaligus juga transparan dan akuntabilitas kepada segenap anak bangsa. Perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintah Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2018. Setelah KPK melakukan penyelidikan, maka kita tentu menemukan adanya bukti permulaan cukup dan kita tingkatkan melakukan penyidikan. Dan malam hari ini kita sampaikan pada rekan-rekan bahwa hasil kerja keras tersebut menetapkan 2 orang tersangka, antara lain atas nama BS, yaitu Bupati Kabupaten Banjarnegara, periode 2017-2022. Dan tersangka kedua adalah KA, pihak swasta. Atas perbuatannya, BS dan KA disangkakan melanggar pasal sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang 31 tahun 99, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun pasal yang dilanggar adalah pasal 12 huruf I, yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Dan ini diatur di dalam pasal 12, dan di samping itu tersangka juga dikenakan pasal 12B dan Yonto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut, kedua tersangka dilakukan penahanan mulai hari ini, tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021. Adapun penempatan tersangka BS dilakukan penahanan di rumah tahanan KPK, Kapling C1, sedangkan tersangka KA ditahan di rutan KPK cabang Pom Dam Jaya. Tentu karena kita paham
pandemi COVID-19 belum berakhir, maka terhadap kedua tersangka pun kita terapkan protokol kesehatan. Adapun konstruksi perkara yang melibatkan saudara BS dan KA sebagai berikut. Pada tahun 2017 ya, saudara Bupati Banjarnegara dilantik sebagai bupati untuk periode 2017 sampai dengan 2022. Di bulan September tahun 2017, BS memerintahkan saudara KA yang juga adalah orang kepercayaan dan pernah menjadi ketua tim sukses saudara BS saat mengikuti proses pemilihan kepala daerah Kabupaten Banjarnegara. Dan untuk itu sering melakukan rapat koordinasi yang dihadiri oleh para pewakil asosiasi jasa konstruksi di Kabupaten Banjarnegara yang bertempat di salah satu rumah makan di daerah Banjarnegara. Dalam pertemuan tersebut disampaikan sebagaimana perintah dan arahan BS, KA menyampaikan bahwa paket proyek pekerjaan akan dilonggarkan dengan menaikkan harga perkiraan sendiri senilai 20% dari nilai proyek. Dan untuk perusahaan-perusahaan yang ingin mendapatkan proyek, dimaksud diwajibkan memberikan komitmen fee sebesar 10% dari nilai proyek. Pertemuan lanjutan kembali dilaksanakan di rumah kediaman pribadi BS yang dihadiri oleh beberapa perwakilan asosiasi Gapensi Banjarnegara. Dan secara langsung BS menyampaikan di antaranya menaikkan HPS senilai 20% dari harga saat itu. Dengan pembagian lanjutannya adalah 10% untuk BS sebagai komitmen fee dan 10% sebagai keuntungan rekanan. Artinya setiap proyek itu sudah diambil dulu uangnya 20% dari nilai proyek. Dengan pembagian 10% untuk saudara BS dan 10% untuk keuntungan rekanan. BS juga berperan aktif dengan ikut langsung dalam pelaksanaan pelelangan pekerjaan. Infrastruktur diantaranya membagi paket pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Banjarnegara, mengikut sertakan perusahaan milik keluarganya, dan mengatur pemenang lelang. KA juga selalu dipantau serta diarahkan oleh BS saat melakukan pengaturan pembagian paket pekerjaan yang nantinya akan dikerjakan oleh perusahaan BS yang tergabung dalam grup BM. Penerimaan komitmen fee senilai 10% oleh BS dilakukan secara langsung maupun melalui perantara KA. BS telah menerima komitmen fee atas berbagai proyek infrastruktur Kabupaten Banjarnegara tahun 2017 tersebut kurang lebih senilai 2,1 miliar. Kita sungguh memahami pekerjaan dan pengadaan infrastruktur ini adalah sangat mempengaruhi mobilitas dan kepentingan rakyat, utamanya di dalam menunjang pertumbuhan ekonomi. Sehingga tentu pekerjaan-pekerjaan infrastruktur itu harus diutamakan, tetapi tentu harus melaksanakannya penuh dengan integritas dan tidak merugikan keuangan negara. KPK selalu mengingatkan kepada seluruh penyelenggara negara untuk menjalankan amanah yang telah diberikan oleh rakyat. Karena sesungguhnya penyelenggara negara, baik itu bupati, wali kota maupun gubernur, dipilih oleh rakyat. Artinya rakyat menyerahkan kepercayaan kepada penyelenggara negara. Jadi kami minta melalui kesempatan ini terus mengajak para penyelenggara negara untuk tidak melakukan praktek-praktek korupsi. Mari bersama kita bersihkan, kita bebaskan NKRI dari praktek-praktek korupsi. Saya kira itu yang ingin kami sampaikan. Terima kasih kepada rekan-rekan semua. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Ali Fikri untuk memimpin apa ada tanya jawab atau sudah cukup
Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Santi, Santi, Santi Om.